Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat koligatif larutan untuk kenaikan titik didih larutan. Sifat koligatif larutan, sekali lagi saya beritahu, itu ada 4 ya. Jadi yang pertemuan kemarin itu kita masih membahas 1. Sekarang kita membahas yang kedua. Apa itu? Kita membahas tentang penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan itu mempunyai simbol delta TF. Kenapa ini lambangnya F? Karena F itu dari kata freeze. Freeze itu artinya membeku. Ya. Kemudian rumus yang digunakan itu mirip dengan rumus yang digunakan untuk mencari kenaikan titik didih larutan. Kalau kenaikan titik didih larutan dulu itu delta TB sama dengan M kali KB. Ini kita sesuaikan dengan titik beku. Titik beku tadi simbolnya adalah delta TF, maka rumusnya adalah delta TF sama dengan M dikali KF. M sendiri itu adalah molalitas. Satuannya adalah molal, bukan meter ya ini, tapi molal. Kemudian M sendiri itu mempunyai rumus, ini penjabaran dari molalitas, yaitu G per MR dikali 1000 per P dikalikan KF. KF itu adalah tetapan titik beku pelarut. Kemudian rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Sedikit berbeda dengan yang delta TB. Kalau delta TB dulu itu delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. Kalau ini dibalik, TF0 dikurangi TF. Yang ada nolnya itu berarti miliknya pelarut. Sedangkan yang tidak ada nolnya seperti ini itu miliknya larutan. Berarti air yang sudah diberi zat terlarut. Gitu ya. Kita langsung ke contoh soal. Ini ada satu contoh soal. Larutan sukrosa. Sukrosa itu adalah gula pasir. Rumus kimianya adalah C12H22O11. Dibuat dari 171 gram sukrosa padat yang dilarutkan dalam, ini saya buat 0,5 saja, yang dilarutkan dalam 0,5 kg air. Jika larutan ini dibekukan, maka akan membeku pada suhu titik-titik derajat Celcius. Diketahui KF air 1,86 derajat Celcius per molal, MR-nya sukrosa tadi 342. Nah, ini maksudnya adalah titik bekunya air. Air itu membeku pada suhu berapa? Pada suhu 0 derajat Celcius. Tetapi ketika air itu ditambahkan zat terlarut, misalkan ada air, kemudian zat terlarutnya itu katakanlah gula pasir, maka saat larutan itu dibekukan, jadi campuran antara air dengan gula pasir itu dibekukan, maka akan terjadi penurunan titik beku. Jadi yang awalnya tadi airnya adalah 0 derajat Celcius, akhirnya turun menjadi negatif. Ya, kalau naik itu berarti nanti jadi 0, atau 1 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius dan seterusnya. Tapi kalau naik, kalau turun itu jadi negatif. Negatif 0,5, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, itu berarti mengalami penurunan titik beku larutan. Paham ya? Sekarang kita coba kerjakan soal ini. Ada sukrosa sebanyak 171 gram. Berarti yang diketahui adalah karena sukrosa itu sebagai zat terlarut, maka dulu waktu kita mempelajari kenaikan titik didih larutan,
Massa zat terlarut itu dilambangkan dengan G. G 171 ya. 171 gram. Kemudian dilarutkan dalam 0,5 kg air. Air itu sebagai pelarut. Pelarut itu simbolnya adalah P. P-nya 0,5 kg. Kalau kita jadikan ke gram, berarti kilogram ke gram itu dikalikan 1000, sehingga 0,5 dikali 1000 itu adalah 500 gram. Kemudian yang diketahui lagi adalah KF air 1,86, MR-nya 342. Tidak perlu kita tulis ya. Yang ditanyakan di sini, jika larutan ini dibekukan, berarti itu sudah campuran antara air dengan sukrosa atau gula pasir, maka akan membeku pada suhu. Nah, bisa diperkirakan pasti nanti akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ya, karena sudah berupa larutan. Yang ditanyakan adalah TF. Bukan TF0. Kalau TF0-nya sudah diketahui, punyanya air, yaitu 0 derajat Celcius. Oke, kita jawab. Kita harus menggunakan rumus yang pertama dulu, yaitu delta TF sama dengan M dikali KF. Kalau misalkan U, langsung saya tulis G per MR boleh, dikali 1000 per P dikali KF. G-nya sama dengan 171, MR-nya adalah 342, kemudian 1000 turun, P-nya sama dengan 500 gram, dikali KF airnya 1,86. Kita masukkan ke sini. Kita hitung. Kalau misalkan kalian ingin menghitung, Bu, misalkan dari sini dibagi sini agak susah, kamu boleh menghitungnya lurus, kemudian dibagi dengan yang ada di bawah, hasil yang ada di bawah. Bisa. 171 dibagi 342 itu 0,5 setengah. Kemudian dikalikan 1000 dibagi 500 2, dikalikan KF-nya 1,86. Kalau ini kita jumlahkan, 0,5 kali 2 itu hasilnya adalah 1. 1 dikali 1,86 sama dengan 1,86 derajat Celcius. Belum selesai ya, karena yang ditanyakan adalah TF. Lalu bagaimana? Kita lanjut ke rumus yang kedua. Delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Delta TF-nya tadi sudah ada 1,86. Kemudian TF0-nya, 0 ini menunjukkan milik pelarut. Karena ini pelarutnya adalah air, maka titik bekunya air adalah 0 derajat Celcius. Berarti di sini 0. Dikurangi TF. Lalu min TF ini kita kita pindah ke ruas kiri ya, berarti jadi positif. Jadi TF sama dengan 0-nya tetap di ruas kanan, 1,86 yang tadinya di ruas kiri kita pindah di ruas kanan, jadi negatif 1,86. Sehingga bisa didapatkan bahwa 0 dikurangi 1,86 itu adalah negatif 1,86 derajat Celcius. Bisa dibuktikan bahwa ternyata memang kalau sudah diberikan zat terlarut pada air, maka titik bekunya sudah tidak 0 derajat Celcius lagi, melainkan di bawahnya 0 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.